Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang diambil dari kesaksian seorang yang bernama Pak Tober. Pak Tober dikenal sebagai dukun sakti di daerahnya ia tinggal, yaitu Manado Tua. Pak Tober sekarang sudah almarhum, tetapi kesaksiannya pada waktu saya menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem sungguh menginspirasi bagian firman Tuhan ini. Beliau mengatakan bahwa sejak ia baru lahir sudah dipisahkan, disisihkan, ditaruh dalam kurungan seperti kurungan ayam. Dia harus berpuasa dan tidak diberi makan karena neneknya adalah seorang dukun yang luar biasa. Nah, saudaraku, karena ilmunya ingin diturunkan kepadanya, tidak lama kemudian dalam tempo yang singkat, seringkali benda-benda asing tiba-tiba datang di dalam kehidupannya. Ada batu, banyak batu ada di dalam hidupnya. Dan terus-menerus seperti itu. Dan seolah-olah dia menyerap banyak ilmu yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, yang terjadi adalah ketika dia sudah umur 17 tahun, dia mampu bisa memberikan kesaktian kepada orang lain. Sampai orang itu tidak mempan, ditembak ataupun dibacok. Ia sendiri sanggup menyelinap, orang tidak bisa melihat dia walaupun ada di dalam kerumunan. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa, bukan? Dan banyak orang yang menginginkan hal yang seperti itu. Ia pernah bercerita bahwa seringkali ada banyak dukun mengadu kesaktian, mengadu santet dan seterusnya. Dan banyak yang akhirnya orang dukun-dukun tersebut kalah olehnya. Nah, saudara, yang terjadi apa? Dukun itu kalah dan dukun itu meninggal. Bukan karena dia membunuh atau menyantet, tetapi dukun itu merasa bahwa dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Ia putus asa, dia merasa hopeless, dia tidak ada artinya dalam kehidupan ini karena dia kalah sakti. Akhirnya lama-kelamaan sakit dan akhirnya meninggal. Nah, saudaraku yang saya kasih, banyak orang-orang pun seperti itu di dalam kehidupan kita. Dan orang menginginkan satu kesaktian yang sangat luar biasa. Orang berharap dan banyak orang-orang mau datang kepada orang-orang yang disebut orang pintar tersebut supaya kita disembuhkan dari sakit yang kita alami. Dan betul, Pak Tober seringkali ia bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Dan tiba-tiba saja ada di sakunya obat untuk pasien tersebut. Dan orang pasien tersebut ketika dia meminum air seduhannya menjadi sembuh. Nah, saudara, namanya semakin kondang, semakin terkenal. Nah, saudaraku yang saya kasih, akhirnya terikatlah ia dengan kuasa roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang saya kasih, Pak Tober memberi kesaksian. Seringkali dia minum tuak atau minuman keras beralkohol. Ya, satu galon diminum olehnya, satu galon yang besar yang 19 liter itu diminum olehnya. Dia tidak minum langsung dikucurkan ke mulutnya, tetapi di sampingnya saja tanpa harus mengguyurkan airnya, tiba-tiba tuak itu pun habis. Ia tidak mabuk seperti orang yang banyak minum. Nah, saudaraku yang saya kasihi, itulah kesaktian Pak Tober. Tetapi dia memberitahu kepada kita sekalian, apa yang dia miliki itu saat ini sungguh menjadi sia-sia dalam hidupnya. Walaupun itu sesuatu yang diharapkan bagi dunia, ada orang-orang dunia, dia ingin meninggalkan semuanya itu karena tidak ada rasa damai di dalam hidupnya. Dia ingin memiliki rasa damai di dalam hidupnya. Dia ingin memiliki surga yang seutuhnya di dalam Kristus Yesus. Ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Pak Tober adalah kepunyaan Allah. Karena dia orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dia harus mendua hati dengan kuasa-kuasa kegelapan atau roh yang ada dalam dunia ini. Dia harus mengalahkan kuasa roh tersebut. Dan bersyukur dia akhirnya
menanggalkan semuanya, segala ilmunya, walaupun seringkali godaan itu datang. Karena kalau setiap kali dia menyeberang lautan, seolah-olah ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan menyerap dalam tubuhnya. Semakin dia menyeberang, semakin banyak dia menyerap kuasa-kuasa kegelapan itu. Itu sebabnya saudaraku, ia berkata dia ingin membuang semuanya itu. Dia tidak ingin memiliki semuanya itu. Apa gunanya dia memiliki kekuasaan yang hebat luar biasa kalau dia tidak memiliki surga di dalam kehidupannya. Dia membuang semuanya itu. Itu yang menjadi godaan, yang menjadi daya tarik dunia, ditinggalkan semuanya. Oleh karena dia tahu Allah sangat mengasihinya di dalam Yesus Kristus. Sudah mati buatnya. Sudah memberikan pengharapan yang kekal karena dia bangkit dari kematian. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bisa tinggal di dalam surga. Dan di dalam dia tidak ingin diduakan. Dialah Allah yang menguasai kita. Dan kalau saudara percaya, setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya firman Allah mengatakan bahwa ada roh Allah di dalam diri saudara dan saya. Kalau roh Allah dalam hidup saudara dan saya, roh itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Roh itulah yang memimpin saudara di jalan yang benar. Roh itulah yang menolong saudara supaya saudara hidup dalam ketenangan. Roh itulah yang menolong saudara supaya saudara tidak tinggal dalam kecemasan. Roh itulah yang membuat kita dalam memutuskan segala sesuatu tidak karena kepanikan yang begitu hebat. Roh itulah yang memimpin kita supaya kita tidak punya amarah yang berlebih-lebihan, emosi, kerasa tersinggung yang berlebih-lebihan. Roh itu yang menolong kita menyadari bahwa segala sesuatu emosional kita, ketersinggungan kita itu sangat tidak baik dalam hidup kita. Roh itulah yang menyadarkan kita supaya kita kembali kepada damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Roh itulah yang menolong saudara dan saya. Karena itu saudaraku, baiklah kita hidup dengan roh Allah. Karena roh Allah yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sama seperti Pak Tober sudah merasakan bahwa roh Allah itu lebih besar. Dia menanggalkan semuanya. Dia rela tidak dianggap lagi sebagai orang yang sakti, yang bahkan super sakti bisa memberikan kesaktian bagi orang lain. Dia rela meninggalkan semuanya karena Yesus Kristus yang utama dalam hidupnya. Apakah hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengutamakan Dia dalam seluruh hidup kita? Roh Kristus yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Semangat pagi, Tuhan Yesus menyertai.